mulai dari ruko yang fasilitasnya sangat-sangat terbatas, yang menggunakan istilah Miss and Mister. Wah, Miss sudah ada dari pertama kali sekolah Citra Berkat ini didirikan. Halo Logic Squad, akhirnya podcast Arlogic kali ini jalan lagi nih dengan host yang baru tentunya. Suara Logic. Suara Logic aja didengerin, apalagi suara hati kamu. Sebelumnya, ada yang kenal kita nggak nih? Kenalan dulu ya. Aku Zizi. Aku Selin. Dan aku Bella. Kami segenap keluarga Logic mengucapkan Selamat satu dekade untuk SMA Citra Berkat. Yeay. Tentunya pada podcast kali ini kami akan membahas satu dekade SMA Citra Berkat, guys. Iya. Nah, di podcast kali ini kami mengundang bintang tamu yang super duper spesial. Wih, siapa tuh? Siapa tuh? Siapa ya? Mari kita sambut Miss Dewi. Halo Miss. Hai, halo juga. bagaimana kabarnya Miss? Wah, luar biasa. Terima kasih. Ya. Pertama-tama Miss tahu nggak nih jargonnya suara Logic? Miss pernah dengar sih ya, tapi agak lupa-lupa juga tuh ya. Suara hati ada begitulah kira-kira. Suara hati. Betul banget Miss. Nah, jadi jargon suara Logic ini yaitu suara Logic aja didengerin, apalagi suara hati kamu, gitu Miss. Coba Miss. Jargonnya Logic ya? Suara Logic. Jargonnya suara Logic aja didengarin, apalagi suara hati kamu. Kita ulang nggak sih kita bareng. Jargonnya ya. Lebih semangat lagi ya, guys. Ya. Aku mulai ya. Suara Logic. Suara Logic aja didengerin, apalagi suara hati kamu. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Miss ready? Ya, siap. Oke. Jadi pertanyaan pertama, jadi kan kita tuh tahu kalau Miss Dewi sudah ada lama gitu ya di Citra Berkat. Nah, sudah berapa lama sih Miss menjadi guru atau menjadi bagian dari sekolah Citra Berkat? Ya, Miss sudah ada dari pertama kali sekolah Citra Berkat ini didirikan di Citra Raya tahun 2004. Lama sekali ya. Jadi 20 tahun yang lalu di mana Miss waktu itu menjadi kepala TK dan SD. Bangunannya masih ada di ruko yang lama dekat danau gitu ya. Nah, kita sudah berpindah berapa kali ya dari ruko danau ke ruko tengah, bagian tengah dekat sana situ ya, seberang PCR lama, dan sampai akhirnya kita menempati gedung yang sekarang ini. Nah, ini juga berkembang dari bangunan 1 sampai ke bangunan 3 ya. Nggak kerasa ya Miss, udah Lihat dari awal gitu ya. dari awal sampai sekarang udah berkembang banget ya Citra Berkat ini. Iya, betul. Apalagi SMA-nya. Ya, SMA Citra Berkat memang tidak dimulai dari awal sekolah ya 2004 gitu ya, karena waktu itu kami hanya baru memulai TK dan SD. Nah, SMA Citra Berkat dimulai setelah ada lulusan dari SMP Citra Berkat. Nah, barulah saat itu di tahun 2013 dimulai kelas 10 SMA Citra Berkat. Jadi angkatan pertama. Seperti deh ya. Boleh nggak Miss ceritain pengalaman Miss waktu pertama ngajar di Ciber? Ya, seru juga nih ya, waktu Miss pertama direkrut oleh yayasan menjadi kepala sekolah. Miss nggak tahu tuh ya, pertama lokasinya di mana, gurunya siapa, muridnya ada apa tidak gitu ya. Jadi Miss dari Jakarta direkrut untuk menjadi kepala sekolah, dan Miss datang ke sini. Waktu itu ada ke kantor pemasaran ya, yang menerima penerimaan siswa baru. Terus mereka bertanya, Miss bertanya, muridnya sudah berapa? Terus mereka pikir Miss itu orang tua murid. Oh, ibu mau daftar ya? Oh bukan, saya kepala sekolahnya gitu ya. Jadi seru juga ya. Waktu datang ke sekolah ini tidak tahu, tidak saling mengenal gitu ya. Siapa gurunya, ya apalagi muridnya gitu ya. Jadi benar-benar semuanya orang baru. Nah di situ kami baru berkenalan dan membangun ya tim untuk pertama kali gitu ya, dari berbagai
guru yang ada gitu ya, dengan guru yang ada, kira-kira itu. Oke, keren juga ya. Untuk pertanyaan berikutnya Miss, siap Miss? Ya. Kenapa Miss memilih menjadi guru Citra Berkat? Ada gak alasannya Miss buat jadi guru Citra Berkat ini? Ya, sebelumnya Miss juga sudah menjadi guru di sebuah sekolah swasta di Jakarta begitu ya. Nah, waktu sekolah ini mau dibuka di Citra Raya, ada challenge gitu ya. Apakah Miss berani menjadi kepala sekolah di tempat yang baru begitu ya? Nah, karena Miss orangnya apa ya? Mungkin berani menerima tantangan gitu ya. Miss nggak tahu ini gimana sekolahnya, seperti apa. Tapi Miss waktu itu cuma bilang, ya saya bersedia. Lalu Miss kirimkan lamaran, ya terus ada tes, ada interview dan sebagainya, sehingga akhirnya Miss diterima di sini menjadi kepala sekolah begitu ya. Baru tuh Miss datang kunjungi sekolah ini. Waduh, jauh juga ya. Nanti bagaimana nih pulang perginya Miss dari Jakarta kemari ya. Ternyata sekolah menyediakan fasilitas perumahan pada Miss untuk bisa tinggal di sini gitu ya, supaya dekat dengan lokasi sekolah. Seperti itu. Hingga sampai saat ini Miss ada menjadi warga negara Tangerang. Keren. Berarti Miss selama berada di Citra Berkat dari tahun 2004 ya kalau nggak salah, sampai sekarang pasti kan banyak ya perubahan. Apakah Miss merasakan perubahan yang sangat signifikan gitu dari tahun ke tahun, mungkin dari cara mengajarnya, lalu antusias murid-murid, atau dari segi fasilitas gitu? Ya tentu saja ya Miss lihat dari pengalaman pertama sekolah itu hanya dari ruko gitu ya, mulai dari ruko yang fasilitasnya sangat-sangat terbatas gitu ya. Untuk upacara aja kami harus bukan sewa ya, numpang gitu ya ke kantor pemasaran di klub keluarga untuk melakukan upacara, olahraga, karena tidak ada fasilitas yang sekolah sediakan. Jadi kami mulai sekolah ini dengan bukan karena dengan fasilitas sarana, tetapi dengan pendidikan yang baik. Kami yakin bahwa sekolah ini akan berkembang ya. Jadi sarana itu tidak diutamakan atau menjadi bagian yang utama. Baru selanjutnya yayasan melihat nama besar Ciputra ya tidak harus mulai dari nol begitu ya, kecuali mungkin buat orang-orang yang baru memulai merintis begitu ya sebuah sekolah atau usaha. Tapi nama besar Pak Ciputra harusnya ya tadi sudah disiapkan dengan baik. Makanya sekarang ini kalian bisa bersukacita karena menikmati fasilitas-fasilitas yang baik yang diberikan oleh sekolah untuk kalian belajar ya. Itu dari segi fasilitas ya. Selain pembelajaran juga ya, dahulu kami juga sudah memulai ya pembelajaran yang berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya ya, dengan waktu itu mengikrarkan bahwa kita menggunakan istilah Miss and Mister. Wah itu awal-awal juga Miss rasanya kok janggal amat ya dipanggil Miss gitu ya. Ya tetapi tadi karena kita mau lebih daripada yang ada ya, nah kita biasakan panggilan itu. Dan ada pembelajaran yang selain pelajaran biasa itu ada English dan Math in English ya, sains dalam bahasa Inggris kita sudah lakukan di awal. Sehingga ya tadi ya sekolah ini walaupun sekolah nasional biasa, tetapi tadi sudah ada hal-hal materi-materi yang menjadi kelebihan atau seperti nasional plus lah begitu ya. Nah itu yang membuat sekolah ini akhirnya dikenal dan banyak orang tua menitipkan anak-anaknya. Keren ya Miss. Kalau boleh tahu murid-murid angkatan yang kayak mungkin 1 atau 2 itu berapa ya jumlahnya? Iya. Apa mungkin masih sedikit banget atau mungkin sedang gitu? Ya, jadi pertama kali pasti ya kepercayaan orang tua termasuk juga murid-murid ya, calon murid itu kan masih bertanya-tanya gitu ya, apakah nanti lulusan dari Citra Berkat ini bisa kuliah ya, masih baru ya, yang Miss. diterima di ke universitas yang baik kah, terus bagaimana gitu ya. Nah dengan tekad tentu ya kerja keras kami tunjukkan bahwa akhirnya lulusan Citra Berkat ini diakui gitu ya, mau
maupun di PTN, walaupun mungkin angkatannya baru dia, tetapi dia membawa nama SMA Citra Berkat sehingga untuk keterusnya adik-adiknya tuh bisa ya masuk ke sekolah PTN negeri ataupun swasta yang baik karena dari alumni-alumninya yang ada di sana gitu. Oke. Di sekolah Citra Berkat tuh kan ngefokusin ke hal entrepreneur. Menurut Miss, kenapa sih di sekolah Citra Berkat harus ada entrepreneur? Oh iya, tentu kalian tahu ya founder sekolah Citra Berkat yaitu Bapak Ciputra ya. Nah, Bapak Ciputra kan dikenal sebagai tokoh entrepreneur ya, bukan hanya secara nasional tetapi juga diakui secara internasional. Nah, Bapak Ciputra ingin ya tadi generasi bangsa Indonesia punya ya keterampilan, kemampuan entrepreneur untuk mengubah bangsa ini karena kita yakin bahwa jika di sebuah negara punya minimal 2% saja penduduknya entrepreneur, yakin negara itu akan maju begitu ya. Nah, kita belum mencapai itu. Makanya Pak Ci punya cita-cita agar semakin banyak orang yang menjadi entrepreneur sehingga bisa membangun Indonesia ini menjadi negara yang maju begitu. Betul banget ya, kata Miss. Nah, Miss, tips dong untuk menjadi entrepreneur yang baik buat kita semua. Ya, makanya tadi ya karena Pak Ciputra ingin entrepreneur ini menjadi warisan, menjadi bagian dari bangsa Indonesia ya gitu ya. Makanya setiap sekolah yang didirikan oleh grup Ciputra ada pembelajaran program of entrepreneur di dalam sekolah dari TK sampai dengan SMA. Nah, diharapkan nanti lulusannya bisa menjadi orang-orang yang bisa menciptakan ya nilai-nilai baru di tengah masyarakat dan menjadi pencipta lapangan kerja ya, minimal buat dirinya sendiri, syukur-syukur bisa juga pencipta lapangan kerja buat banyak orang. Kira-kira itu. Nah, untuk itu ya kira-kira ciri khas seorang entrepreneur ada 3 ya. Dia bisa melihat peluang, bahkan kalau perlu dia bisa menciptakan peluang dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua tentu dibutuhkan kreativitas dan inovasi ya untuk mengubah sesuatu yang tidak ada, yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa begitu ya, yang punya nilai inovasi, nilai tambah yang bisa diakui oleh masyarakat atau target marketnya begitu ya, nilai itu, dan akhirnya orang yang berani mengambil resiko yang terukur. Nah, itu yang menjadi ciri khas seorang entrepreneur yang sukses. Kasih Miss tipsnya. Semoga siswa-siswa SMA Citra Berkat bisa punya sifat entrepreneur yang Menjadi baik. entrepreneur ya. Menjadi entrepreneur. Jadi belajar entrepreneur di sekolah Citra Berkat bukan hanya to know ya, bukan juga sekedar to do, tapi juga to be. Amin. Amin. Oke, berarti SMA Citra Berkat ini udah melalui banyak memori menyenangkan, mau sedih, senang, dan lainnya. Gimana perasaan Miss soal 1 dekade SMA Citra Berkat? Iya, 1 dekade SMA Citra Berkat bukan sebuah perjalanan yang mudah gitu ya, tapi juga bukan perjalanan yang sangat sulit untuk kita lewati gitu ya. Tentu setiap tahun ada tantangannya, ada challenge-nya. Nah, tetapi yang pasti bahwa setiap kita adalah orang yang harus berubah ya, karena perubahan itu adalah sesuatu yang pasti ya. Jadi kita nggak bisa akan terus seperti ini gitu ya, karena tantangan akan berbeda setiap tahun. Nah, oleh karena itu sebagai orang guru yang entrepreneur juga ya, yang juga belajar entrepreneur, bukan hanya muridnya tadi ya, guru-gurunya juga, bagaimana terus menciptakan, mencari inovasi-inovasi baru untuk sekolah ini sehingga sekolah ini bisa terus bertahan dan bahkan makin diminati gitu ya oleh banyak orang. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Satu kata dong untuk SMA Citra Berkat. Iya, SMA Citra Berkat bisa ada sampai saat ini hanya karena tadi ya dia berinovasi dan berkelanjutan ya. Dia mau terus bertumbuh, berkembang sehingga sampai saat ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk menjadi sekolah
yang makin hari semakin baik ya. Iya. Terima Amin. kasih. Nggak salah saya masuk di sini kan? Bener Betul sekali, banget, Miss. Miss. Apalagi perayaan tadi tuh bener-bener yang kayak bikin saya terkesan gitu. Soalnya kayak meriah banget, apalagi ada alumni-alumni yang Iya. dateng gitu. Oh ya Miss masih inget gak sama jargon suara logik yang tadi Oh ya sebelumnya? masih lah. Ya suara logik aja didengerin, apalagi suara hati kamu. Betul. Kita coba bareng lagi kali ya, Ya, Miss. oke. Kita lihat ke kamera ya, Miss. Ya. Suara logik. Suara logik aja didengerin, apalagi suara hati kamu. Yeay. Makasih, Miss. Sama. Makasih ya Miss sudah bersedia untuk menjadi bintang tamunya kita di topik 1 dekade SMA Citra Berkat ini. Semoga podcast kali ini bisa menjadi inspirasi semua siswa Citra Berkat. Amin. Amin paling serius. Oke lagu ya. Oke Logic Squad, udah gak kerasa nih kita udah di ujung acara ya. Aku Zizi. Aku Selin, Dan aku juga Bella. kami bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Miss. Terima kasih untuk hari ini. Makasih, Miss. Sama-sama.